Hello everyone, my name is Pastor June Escosar. As Every Nation Director for Southeast Asia, it is my distinct privilege to welcome all the delegates to the Build Southeast Asia Virtual Conference. These are the nations of Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Timor-Leste. We welcome you to this Facebook private group for all the delegates to interact with one another and share updates that leads to the day of the conference. Again, our threefold purpose while we are gathering together is to continue to equip and train you for the works of the ministry. Secondly, to reinforce and clarify our mission and vision, why we exist as a ministry. And thirdly, of course, to strengthen our relationship together. I hope that each of you look forward to this very, very exciting conference we have. So just please participate, be involved in our Facebook private group. Looking forward to see you at the day of the conference, October 13 and 14. God bless you all. Come on, let's put our hands together tonight. Sing your love. Your love is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. When I give up, you give me life unknown. Now I'm not my own, letting you change everything. My heart has become your throne. Almighty, nothing comes close. My soul is safe within my Savior. There's no other love that's greater. Your love is greater. Your love is greater. Selamat datang Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, serta Bapak, Ibu, dan Saudara yang bergabung bersama kami saat ini di ibadah online Gereja Every Nation Yogyakarta tanggal 27 September 2020. Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dalam Mazmur 145, Daud mengatakan, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Seperti Daud, mari kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita, baik dalam segala hal yang kita lakukan dalam sehari-hari dan dalam pujian dan penyembahan yang akan kita nyanyikan hari ini. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biarkan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
batu karangku, kekuatan perisaiku. Di atas Dia ku teguh, imanku berserah penuh. Kini ku bersamamu, mengikuti kehendak-Mu selamanya. Yesus Tuhanku, Katakan hanya Yesus. hanya Yesus dasar hidup yang ku Tidak ada percaya. yang lain. Tiada lain harapanku, hanya padamu. Saat gelap dan beban pun datang menderu, anugerah-Mu yang menolong dan Katakan ku percaya. Ku percaya anugerah-Mu di hidupku. Kristus batu karangku, kekuatan perisaiku. Di atas Dia ku teguh, imanku berserah penuh. Kini ku bersamamu, mengikuti kehendak-Mu selamanya. Kristus batu karangku, kekuatan perisaiku. Di atas Dia ku teguh, imanku berserah penuh. Kini ku bersamamu, mengikuti kehendak-Mu selamanya. Oh Yesus Tuhanku, Kau batu karangku. Mari kita katakan bersama. Batu karangku hanya Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Katakan batu karangku hanya Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Kau batu karangku. Batu karangku hanya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Batu karangku hanya Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Batu karangku hanya Yesus. Kristus batu karangku, kekuatan perisaiku. Di atas Dia ku teguh, Mari kita deklarasikan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang kita. ikuti kehendak-Mu selamanya. Susah batu karangku, kekuatan perisaiku. Atas Dia ku teguh, imanku berserah penuh. Kini ku bersamamu, mengikuti kehendak-Mu selamanya. Selamanya. Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Pada jemaat Every Nation, mari kita mengangkat tangan dan menyanyikan kekuatanku untuk mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Tiada yang sebanding. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Yesus. Khawatir dan cemasku kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku.
Tuhan yang ku percaya. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun dagingku, hatiku berlenyap, Engkaulah bagianku selamanya. Dari yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Segala perkaraku kau tanggung, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatan. Di sini ku berdiri, di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun dagingku, hatiku pun lenyap, Engkaulah bagianku selamanya. nyanyikan Yesus kekuatanku. Kekuatanku, Yesus, kekuatanku, Yesus, kekuatanku, hanya Yesus, Yesus, kekuatanku. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat AV Nation dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di kanal YouTube AV Nation Jogja. Bersama saya, Pastor Jimmy Peter Kaloserang, pada ibadah hari ini.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andere Lee, mari kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan saya membaca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17, 18, dan 19. 1 Timotius 6 ayat 17, 18, dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, dan kita tahu bahwa Alkitab atau firman ini tidak ditulis kepada kita. Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk mendorong Timotius mengembalakan gereja yang ada pada Efesus pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan ini memang tidak ditulis kepada kita, tetapi ditulis untuk kita. Artinya, kebenaran atau prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya bisa menjadi panduan bagi kita, hidup kita di dunia sekarang ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius agar memperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya kan tidak kaya. Tapi WHO mengatakan jika kita bisa makan 3 kali satu hari, kita sudah tergolong orang kaya. Atau ketika kita bisa membelanjakan uang kita $2 atau sekitar kurang dari Rp40.000 dalam satu hari, kita sudah termasuk orang kaya di dunia ini. Dengan kata lain, firman ini untuk kita semuanya. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya tersebut agar mereka tidak tinggi hati. Artinya mereka tidak bersandar kepada kekayaan mereka, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan Allah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Di dalam New International Version digunakan kata command those who are rich. Rasul Paulus menggunakan kata perintah. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, perintahkan kepada orang-orang kaya tersebut yang hidup pada dunia saat ini agar tidak tinggi hati, tapi berharap kepada Allah yang memberikan kekayaan. Rasul Paulus mendorong Timotius untuk menegur jemaat yang dia gembalakan pada waktu itu agar jangan sombong, jangan bersandar kepada kekayaan yang dimiliki, tapi bersandarlah, berharaplah kepada Tuhan yang memberikan kekayaan untuk dinikmati. Dan kemudian dikatakan di ayat 18, peringatkanlah. Rasul Paulus juga menggunakan di dalam teks New International Version dikatakan command them, perintahkan mereka untuk ada 3 hal. Yang pertama, berbuat baik. Kemudian yang kedua, menjadi kaya dalam kebajikan. Yang ketiga, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, ayat 19 mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dikatakan hidup yang sebenarnya, that is truly life, hidup yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan kita semuanya akan hidup yang sesungguhnya ketika kita tidak di dunia ini lagi, tapi kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendorong suatu kita memberi persembahan kita, apakah itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur kita, persembahan khusus kita. Sebenarnya setiap kali kita memberi, kita mengingat atau kita berharap dan kita bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kekayaan kepada kita. Kita tidak bersandar kepada apa yang kita miliki, tapi kita berharap dan percaya hanya kepada Tuhan
yang memberikan kekayaan kepada kita untuk dinikmati, untuk kita berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami memberikan persembahan kami sebagai ekspresi kami bahwa kami percaya kepada Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau, bersandar kepada Engkau lebih daripada kekayaan kami, lebih daripada apa yang kami miliki. Berkati setiap persembahan yang kami berikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita dilayani oleh Pastor Andi Rili. Pastor Andi Rili ini adalah kampus koordinator di gereja kita Every Nation Jimbaran. Beliau rekan gembala bersama-sama Pak Bambang Suryono yang mengembalakan di Every Nation Jimbaran. Pak Andi Rili memiliki istri bernama Ibu Helen dan 2 putri. Yang pertama Bella umur 10 tahun dan yang kedua Alessa berumur 5 tahun. Mereka tinggal di Bali, di Jimbaran, dan melayani bersama-sama tim pengembalaan di sana yang dipimpin oleh Pastor Bambang Suryono dan menjadi kampus koordinator, Every Nation Campus Koordinator di Jimbaran. Pak Andreli seorang yang mengasihi Tuhan dan luar biasa sekali apa yang beliau lakukan di Jimbaran sana dalam menjangkau banyak anak-anak muda, para mahasiswa, mahasiswi, para pekerja, para keluarga juga, untuk membawa mereka mengenal Tuhan, dimuridkan, dan dibangkitkan jadi pemimpin. Mari kita sambut beliau. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh pelayanan Pastor Andreli pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Jemaat Every Nation Yogyakarta, dimanapun saudara berada. Senang sekali saya bisa bergabung bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Pastor Jimmy dan Miss Yanti dan seluruh tim kepemimpinan Every Nation Yogyakarta yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan adalah miliki kehidupan yang memuliakan Allah. Ada satu cerita saudara, ada seorang laki-laki yang ada di basement parkir sebuah gedung. Dan tiba-tiba saat dia ada di basement itu, datang banjir yang besar dan arus yang besar. Dan itu bisa membahayakan nyawa dia. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah seutas tali yang dilemparkan oleh teman-temannya. Dan laki-laki ini berusaha untuk meraih tali tersebut. Dan setelah meraih tali tersebut, dia memegang erat, kuat-kuat, dan dia bertahan hidup. Dan singkat cerita, laki-laki ini dapat diselamatkan, saudara. Gambaran cerita yang dialami oleh laki-laki ini bisa saja terjadi dalam kehidupan yang nyata hari ini, saudara. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan masalah yang berat yang kita alami. Ada dari saudara yang kehilangan pekerjaan saat ini. Ada dari saudara juga yang bisnis atau usaha saudara menjadi terhenti, sehingga menimbulkan kesulitan masalah keuangan yang dialami. Atau dari saudara yang terus bertahan untuk hidup karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau juga saudara bertahan untuk menjaga pernikahan saudara untuk tetap baik. Saudara memiliki hubungan yang rusak dengan pasangan, dengan suami atau istri saudara, atau juga hubungan yang rusak dengan anak-anak atau dengan orang tua. Hal ini membuat kita bisa mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Kita juga berpikir, apakah kita bisa bertahan? Sampai kapan kita bisa bertahan? Atau juga mungkin kita berpikir lebih lanjut, apakah Tuhan masih menyertai saya? Apakah Tuhan masih menolong saya? Dan lebih lagi kita mungkin berpikir, apakah Tuhan sanggup menolong kita? Kesulitan dan masalah yang dialami oleh setiap kita adalah suatu kesulitan masalah yang wajar yang terjadi. Karena kehidupan kekristenan bukanlah tanpa masalah atau anti masalah.
badai kehidupan pasti datang dalam kehidupan kita. Dan badai kehidupan akan menguji ketahanan kehidupan kita. Akan tetapi kalau kita tidak bisa bertahan dalam setiap kesulitan dan masalah, bisa saja kita bisa kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bisa melepaskan iman kita. Bahkan kita hidup dalam ketawar hati, saudara. Firman Tuhan hari ini akan membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan bukan hanya membuat kita bisa bertahan atas setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan juga memberikan kita kebenaran bahwa melalui kehidupan kita, kita bisa memuliakan Allah kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami berdoa Tuhan pada hari ini, biar Roh Kudus melembutkan hati kami dan membukakan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman itu memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan tindakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masalah yang dialami oleh kita saat ini, kesulitan yang kita alami saat ini, itu juga terjadi, saudara, dalam kehidupan murid-murid Yesus. Ya, saat murid-murid Yesus mengikuti Yesus, dan ada suatu situasi, saudara, ya, di mana mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa, saudara, mereka bisa khawatir dan takut? Karena pada saat mereka melihat, murid-murid Yesus melihat seorang pribadi, yaitu gurunya, yaitu Yesus, yang mereka hormati, yang mereka kagumi, karena Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Murid-murid Yesus melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus melakukan perbuatan yang ajaib yang belum pernah mereka lihat. Yesus berjalan di atas air. Yesus menghardik badai yang besar. Bahkan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta yang sejak lahir Yesus bisa sembuhkan. Yesus juga mengusir roh-roh jahat. Yesus juga membangkitkan orang mati, saudara. Murid-murid sangat kagum dan melihat suatu hal yang besar yang mereka lihat apa yang Yesus lakukan. Akan tetapi ada waktunya di saat Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disiksa dan dicambuk. Murid-murid Yesus mengalami kekhawatiran, ketakutan. Mereka mengalami kebimbangan bagaimana mereka mengikuti Yesus. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Diceritakan karena mereka khawatir dan takut, mereka sembunyi. Mereka tinggal dalam rumah dan mereka sembunyi, saudara. Bahkan Petrus sekalipun yang mengatakan, sekalipun banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus, Petrus mengatakan, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau Yesus. Dan Yesus dan Petrus sendiri menyangkal Yesus, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, pada saat mereka mengalami situasi ketakutan, pada saat Yesus ditangkap, sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka bisa mengatasi kesulitan, masalah yang mereka alami. Bahkan mereka mengalami ancaman dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami tawar hati dalam hidup mereka. Mari kita baca firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5-8. Saya bacakan, saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 1-8, sebelum Yesus ditangkap, sebelum murid-murid mengalami ancaman, kekhawatiran, dan ketakutan, Yesus terlebih dahulu mengajarkan bagaimana murid-muridnya melihat kehidupan mereka, dan mereka juga menghidupi kehidupan itu. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5a dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sebuah kiasan, sebuah lambang tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tentang pokok anggur itu suatu hal yang sangat familiar,
sesuatu hal yang mudah dimengerti. Karena saat itu pohon anggur ada suatu tanaman yang dikenal oleh bangsa Israel. Bahkan dikatakan, Yesus katakan dialah pokok anggur, dan kita dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Apa maksudnya, saudara? Pokok anggur adalah yang memberikan kehidupan buat ranting-ranting itu. Pokok anggur bicara yang memberikan pertumbuhan buat ranting-ranting itu. Dan pokok anggur juga yang membuat ranting-ranting itu berbuah. Artinya, Yesuslah sumber kehidupan bagi murid-muridnya. Yesuslah yang memberikan pertumbuhan, memberikan buah di dalam kehidupan murid-muridnya. Dan murid-muridnya dikatakan hanya ranting, saudara. Ranting tidak bisa hidup sendiri. Ranting tidak bisa bertumbuh, bahkan ranting tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Ranting perlu menempel kepada pokok anggur. Ranting perlu terhubung terus kepada pokok anggur sebagai sumber kehidupan. Kenapa Yesus bisa mengatakan bahwa dialah pokok anggur? Dialah sumber kehidupan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal ke-1, ayat 1-3 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah Yesus sehingga Dia berani mengatakan dengan kiasan, dialah pokok anggur yang benar? Yesus menceritakan, menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Di dalam Yohanes 1 tadi ayat yang kita baca, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Firman itu, yaitu Allah, yaitu Yesus, yang menjadikan bumi dan segala isinya. Segala sesuatu dijadikan, yang tidak ada menjadi ada, dan dijelaskan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesuslah sumber kasih karunia dan kebenaran. Yesuslah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Yesus juga yang memberikan sumber kehidupan bagi setiap murid-muridnya. Dan itu ditunjukkan, saudara, dibuktikan selama Yesus melayani, selama Dia hidup di dunia. Yesus pernah melakukan suatu yang luar biasa di Yohanes pasal yang ke-11. Saat Yesus membangkitkan Lazarus. Diceritakan, saudara, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Dan dikatakan tubuhnya juga sudah bau, dan Lazarus sudah dikubur. Tapi karena Yesus ingin supaya murid-muridnya belajar percaya kepada Dia, Yesus melakukan perbuatan yang luar biasa. Yesus mengatakan, Lazarus bangkitlah. Dan Lazarus bangkit dan hidup, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang impossible. Karena Yesus lakukan, karena Dialah sumber kehidupan. Dia menjadikan langit dan bumi, dan Dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus sedang mengajarkan bahwa Dialah sumber kehidupan, pemberi pertumbuhan, dan yang membuat murid-muridnya berbuah dalam kehidupannya. Yesus bukan hanya mengajarkan supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus juga mengajarkan bagaimana caranya untuk hidup, bertumbuh, dan berbuah melalui kiasan pokok anggur. Di situ dikatakan, saudara, bahwa Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5b, dikatakan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya harus hidup. Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya bertumbuh dan berbuah, yaitu tinggal di dalam aku dan aku di dalam mereka. Apa arti tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam mereka? Artinya dikatakan seperti ini, bagaimana kita memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus, sehingga persekutuan itu membuat kita memiliki kepercayaan dan kesetiaan di dalam Yesus. Pada saat kita melihat, pada saat murid-muridnya melihat bahwa Yesuslah sumber kehidupan,
Yesuslah yang memberikan pertumbuhan. Yesus adalah yang memberikan buah dalam hidup mereka. Mereka perlu membangun persekutuan yang erat dengan Yesus. Mereka perlu melihat Yesuslah satu-satunya pengharapan mereka. Yesuslah satu-satunya yang memberikan kehidupan. Sehingga hubungan yang erat menghasilkan kepercayaan dan kesetiaan. Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Berbicara tentang keputusan kita, keputusan murid-muridnya hari demi hari. Ini bicara tentang suatu perbuatan hari ini. Ini bicara perbuatan tentang keputusan hari ini. Bukan keputusan masa lalu, tapi keputusan hari ini, yaitu tetap membangun hubungan persekutuan yang erat dengan Yesus, dengan membangun kepercayaan dan kesetiaan. Murid-muridnya perlu membangun hubungan yang erat, persekutuan yang erat, perlu melihat hanya Yesus satu-satunya pengharapan untuk mereka hidup, bertumbuh, dan juga berbuah. Pada saat mereka melihat, murid-muridnya melihat ada persekutuan yang erat, murid-muridnya dibangun untuk kepercayaan dan kesetiaan. Kepercayaan dan kesetiaan itu adalah bagaimana tetap terus melakukan apa yang Yesus inginkan dan tetap terus melakukan apa yang diperintahkan. Dan pada saat murid-muridnya melihat Yesus adalah sumber kehidupan, mereka membangun hubungan yang erat. Mereka memiliki kepercayaan dan kesetiaan setiap hari mengandalkan Tuhan. Disitu katakan, maka murid-muridnya akan menghasilkan buah yang banyak. Apa arti buah, saudara? Dikatakan bahwa pada saat mereka tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam mereka, engkau akan berbuah banyak. Arti buah berarti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang Allah inginkan. Menghasilkan perbuatan-perbuatan. Artinya kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita. Pada saat kita melihat Yesuslah sumber kehidupan kita, kita membangun persekutuan yang erat, kita membangun kepercayaan dan kesetiaan. Ada perbuatan-perbuatan yang Allah kehendaki kita hasilkan dalam hidup kita. Ada buah-buah di dalam kehidupan kita. Buah-buah itu bicara tentang perbuatan-perbuatan baik, karakter-karakter yang diubahkan, perbuatan-perbuatan kebajikan di dalam setiap kehidupan kita. Saat murid-muridnya mengalami kekhawatiran dan ketakutan, saat mereka melihat Yesus ditangkap, dianiaya, dan disalibkan dan mati. Tapi pada saat Yesus bangkit, Yesus menghampiri mereka. Yesus menunjukkan bahwa kematian tidak menguasai dia. Yesus menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa. Murid-muridnya mengalami perubahan, saudara. Murid-muridnya menjadi pribadi yang memiliki keberanian. Dan diceritakan di Kisah Para Rasul, murid-muridnya menyatakan diri kepada banyak orang bahwa mereka adalah murid Yesus. Dan murid-muridnya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga begitu banyak orang menjadi percaya. Pada saat kita percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, kita memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus, kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Apa itu buah-buah kehidupan kita? Buah-buah di dalam karakter kita. Buah-buah di dalam perbuatan baik dan kebajikan. Mari saudara, kita perlu melihat kesulitan masalah yang kita alami. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja kita berpikir kesulitan dan masalah kita alami membuat kita berhenti untuk bertumbuh dan berbuah. Tapi kebenarannya, karena Yesuslah sumber kehidupan, Yesuslah yang memberikan pertumbuhan, dan Yesuslah yang memberikan buah-buah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan buah-buah itu memuliakan Allah Bapa. Arti memuliakan, saudara, artinya bagaimana kita menyatakan, membuat nama Allah masyhur, membuat nama Allah ditinggikan, dan melihat, banyak orang melihat bahwa Allah ada dan terlihat dalam perbuatan-perbuatan kita. Pada saat hari ini, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal, begitu banyak orang-orang yang belum percaya, saudara. Bagaimana mereka bisa melihat Allah, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Pada saat kita mengandalkan Yesus, kita terus percaya kepada Yesus, maka kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan baik itu memuliakan Allah. Ada satu cerita, saudara, di saat ada seorang pengusaha yang mengalami masalah dalam
usahanya, dalam bisnisnya, dia mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena dia tidak bisa menerima penghasilan kembali, penyediaan dalam kehidupan dia. Dan saat dia mengalami situasi tersebut, ya, dia mengalami depresi sehingga dia tidak bisa tidur, saudara. Tapi pada saat dia mengambil keputusan, dia mencari Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan, dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan dia. Dia memiliki damai sejahtera, dia memiliki sukacita. Walaupun kesulitan masalah belum selesai, tapi dia memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan dia. Dia memiliki pengharapan di dalam kehidupan dia. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Saat dia memutuskan untuk menutup usaha dia, yaitu dalam usaha jenis usaha restoran, dia sepertinya kalau dia tetap buka restoran tersebut, restoran itu tetap akan rugi, saudara. Tapi pada saat dia datang pada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan, dan dia mendapatkan tuntunan bahwa Allah ingin menghendaki dia untuk dia tetap buka, saudara. Dia tetap buka restoran itu, walaupun rugi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan taruh kasih dalam hatinya untuk dia memperhatikan karyawan-karyawannya. Dia berpikir bagaimana kehidupan karyawan-karyawannya kalau dia tutup restoran itu. Akhirnya dia tetap buka, saudara. Dan yang luar biasa, dari bulan April sampai hari ini, restoran dia tetap buka. Dan karyawan-karyawannya tetap hidup, tetap bisa makan. Karena apa? Karena kasih yang dimiliki oleh pengusaha ini, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bukan hanya restoran itu dibuka untuk pemeliharaan kehidupannya. Yang luar biasa, melalui keputusan dia untuk dia tetap buka restoran tersebut, ada satu karyawan yang menjadi percaya dan menerima Yesus, saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Karena keputusan dia untuk mengandalkan Tuhan, keputusan dia untuk tetap terus bersekutu kepada Tuhan, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan, sehingga karyawannya tetap terpelihara dengan situasi keadaan ini. Bahkan bukan hanya itu saja, satu dari karyawannya menjadi percaya dan menerima Yesus. Pada saat kita melihat Yesus adalah sumber kehidupan kita, Yesus adalah pemberi pertumbuhan sehingga kita bisa berbuah perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Nama Allah dimuliakan melalui hidup kita, saudara. Mari jemaat Evination Yogyakarta, kita perlu percaya situasi keadaan yang berat yang kita alami itu tidak membuat kita berhenti bertumbuh dan berbuah, karena kita memiliki sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Bahkan kita bukan hanya bisa bertahan atas setiap kesulitan yang kita alami, tapi melalui perbuatan-perbuatan baik kita akan bisa membuat nama Allah dimuliakan. Kita bisa peduli kepada orang-orang sekitar, dan mereka bisa mengenal siapa Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Saya percaya Jemaat Evination Yogyakarta akan menjadi berkat dimanapun saudara berada, di tempat tinggal saudara, di bisnis saudara, tempat pekerjaan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Melalui perbuatan baik kita, begitu banyak orang yang akan menjadi mengenal siapa Yesus, dan melalui perbuatan baik kita, nama Allah dimuliakan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah Yesus sebagai sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber pertumbuhan dan membuat kami berbuah. Pakai kami, pakai kehidupan Jemaat Evination Yogyakarta untuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan mereka, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, karena mereka mengandalkan Engkau Yesus sebagai sumber kehidupan. Mereka bersekutu dengan Engkau dan mereka taat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dilayani oleh Pastor Andrew Lee, dan saya mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah di-sharingkan kepada kita semua, dan saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati. Firman tadi mengingatkan kita bahwa kita terhubung pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan kita akan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Pesan yang simple, sederhana, tetapi sangat esensial, karena fokus dari pemberitaan firman Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan.
Bukan pengkhotbahnya, bukan doktrinnya, bukan ibadahnya, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang menjadi fokus dari ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati setiap jemaat-Mu pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dan biar firman yang sudah kami dengarkan melalui pelayanan Pastor Andri Lee itu bisa masuk dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Pastor Andri Lee bersama Ibu Helen dan juga Bella dan Alessa, anak-anak mereka, karena mereka sudah melayani, dan Kau sendiri Tuhan yang memberkati pelayanan dan keluarga Pastor Andri Lee. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi untuk mengakhiri ibadah hari ini. Nyanyikan Yesus kekuatanku. Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatanku. Memujimu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu. Hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Your throne, Almighty, nothing comes close. My soul is safe within my Savior. There's no other love that's greater. My heart has become your throne.